Jumpa lagi setelah sekian purnama, enggak, setelah itikaf yang sangat panjang ya. Tapi ternyata Ramadan meninggalkan kita juga. Nah, itulah hakikat dari hari demi hari. Hari-hari yang kita jalani itu pasti seindah apapun atau sakit apapun, kita pasti akan ngelewatinya. Nah, masalahnya itu bukan lewat atau enggaknya, masalahnya kita udah ngapain di hari itu. Oke, sebelum aku mulai aku pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, ruku kita, sujud kita, itikaf kita, tilawah kita, dan semoga kita keluar di bulan Ramadan ini dalam keadaan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Karena goals dari Ramadan adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Amin. Aku pengen sampein satu hadis yang ini sebenarnya udah pernah aku sampein di video-video sebelumnya. Bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda ketika beliau menaiki mimbarnya. Ini hadis riwayat Hakim. Beliau bilang celaka bagi mereka yang masuk bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan itu dosa-dosanya nggak diampuni. Jadi celaka banget ya gitu ya. Semoga kita nggak jadi orang kayak gitu. Yang kedua, pas naik ke tangga kedua Rasul bilang celaka bagi mereka yang disebut namamu gitu. Nama Rasulullah SAW, tapi kita nggak bersalawat balik terhadap Rasulullah. Kita nggak doain Rasulullah. Terus yang ketiga, celaka bagi mereka yang menjumpai kedua orang tuanya dalam keadaan tua, tapi hal itu nggak membuat mereka masuk ke dalam surganya Allah. Celaka, celaka. Dan Rasulullah di setiap 3 tangga itu Rasulullah bilang amin, amin, dan amin. Nah, semoga kita ketika keluar dari bulan Ramadan ini benar menjadi orang yang bertakwa. Karena Ramadan ini benar-benar bulan penuh ampunan. Nah, tapi perlu diingat bahwa ya kita tahu kita udah selesai puasa, kita udah selesai Ramadan ya. Dan jangan sampai kita kepedean bahwa dosa-dosa kita tuh dihapus gitu ya. Dan jangan sampai kita punya mindset, oke, dosa gue udah dihapus ya udah kalau gitu gue dosa lagi deh gitu. Enggak gitu. Impact dari beneran dosa kita dihapus atau enggak adalah semakin membuat kita tuh takut dalam bermaksiat, semakin membuat kita takut dalam berbuat lalai. Jadi bukan ketika kita merasa kita sudah dihapuskan dosa-dosanya ya kita semakin menyepelekan syariat-syariat Allah. Enggak gitu ya ceritanya. Dulu pernah ada yang bilang, oke, kalau misalnya sholat di Masjidil Haram itu 100.000 pahalanya dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Oke, kalau gitu aku sholat zuhur 1 kali, asar 1 kali, 5 waktu 1 kali lah. Habis itu biar pahalanya itu bisa mengcover sholat-sholat aku seumur hidup. Apakah jadi seperti itu? Ya tidak dong gitu. Nah kayak gitu. Nah kemudian aku pengen ngajakin dan ngingetin teman-teman semua di bulan Syawal ini jangan lupa kita itu disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melanjutkan puasa di bulan Syawal 6 hari. Jadi kalau Rasulullah SAW bilang kalau kita puasa bulan Ramadan kemudian setelah bulan Ramadan kita berpuasa lagi selama 6 hari maka kita tuh seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi jangan sampai kesempatan ini disia-siakan. Dan pesan aku jangan sampai kamu tunda. Karena kalau kamu tunda itu makin susah buat puasanya. Kecuali yang udah biasa puasa Senin Kamis. Atau enggak puasa Ayil Mabit atau enggak puasa Daud gitu ya. Tapi kalau buat kita yang newbie-newbie ini gitu ya. Itu jangan ditunda. Langsung setelah hari tasyrik. Kalau udah nggak ada open house, kalau udah nggak ada silaturahim kesana sini langsung puasa karena habitsnya masih kebangun gitu ya. Sayang banget kalau misalnya kita lewat bulan Syawal ini, kemudian kita belum puasa Syawal. Ya, bayangin pahala 1 tahun penuh. Coba ya, baik kita aja yang ngerasa kayak kalau dapat door prize, kalau misalnya dapat hadiah berapa? 6 miliar tapi cuman waktu ini dan kita nggak pengen ambil kan sayang gitu ya. Ini pahala kan lebih dibandingkan dunia dan sisinya gitu. Jadi jangan lupa puasa Syawal. Terus yang selanjutnya ini kan bulan Syawal dan bulan Syawal tuh identik dengan mengunjungi rumah-rumah saudara kan. Dan di bulan Syawal ini Rasulullah SAW itu menikahi Ibunda Aisyah. Makanya salah satu sunnah menikah itu di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Nah kalau misalnya menikahnya sebelum Ramadan gimana? Atau enggak pas Ramadan? Bahaya. Kenapa? Bisa kena kafarat. Oke. Kita lanjut. Nah jadi Ibunda Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW itu di bulan Syawal. Makanya khas banget ya pertanyaan orang tua atau enggak pertanyaan ya sebenarnya aku ngerasa mereka tuh cuman pengen ngebuka obrolan aja sih udah nikah apa belum, kerjanya di mana gitu ya. Ya itu salah satu sebabnya adalah karena di bulan Syawal ini identik dengan pernikahan. Nah aku doain dan kita doain semua saling mendoakan ya di kolom komentar ya. Semoga
teman-teman yang belum dapat jodoh, Allah Subhanahu wa taala dekatkan jodohnya. Kalau misalnya belum juga dapat, Allah Subhanahu wa taala pantaskan diri teman-teman dan pantaskan jodoh teman-teman. Oke, nggak ada kata terlambat untuk bisa berubah dan nggak ada kata terlambat untuk berharap. Selama kita punya Allah, selama kita masih hidup di dunia, Allah Maha mendengar. Terus mantasin diri, insya Allah Allah bakal datengin jodoh terbaik di waktu terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin aku tuh sekarang aku pengen, ini kan konten counting page ya, menghitung hari gitu. Nah, aku cuman pengen sekedar sharing-sharing aja sih apa yang aku lalui selama beberapa hari ini di bulan Syawal gitu. Ya seperti biasa kita Idul Fitri di rumah orang tuaku, kemudian di rumah keluarga orang tuanya istriku, dan kita halal bin halal dan lain sebagainya. Dan beberapa waktu lalu aku ngelihat beberapa postingan di Instagram tentang betapa menyebalkannya ketika mereka tuh ditanya tentang karir mereka, tentang dimintain THR, tentang apa lagi? Tentang kapan nikah dan lain sebagainya. Itu kan ada banyak ya. Nah, aku ngerasa generasi kita ini yang ngerasain betapa nggak enaknya dibanding-bandingin dan betapa nggak enaknya diintervensi gitu ya. Walaupun niatnya bukan intervensi. Tapi kita ngerasa bahwa kayaknya nanti nih di generasi berikutnya kita tuh nggak mau ngelakuin hal yang sama ke anak-anak kita atau enggak yang lebih kecil dibandingkan kita gitu. Karena gimana? Karena kita juga ngerasain betapa tidak enaknya kan. Maka kita nggak akan mau ngasih itu ke generasi di bawah kita. Nah, aku nggak tahu kenapa pasti culture ini pasti akan berkurang ya. Akan berkurang. Ya mungkin dunia ke depan akan lebih individualis gitu ya. Dunia ke depan akan lebih lu gua dan dunia ke depan mungkin akan lebih terfokus sama teknologi. Kita mungkin nanti nggak megang HP lagi tapi udah di kepala, di kacamata gitu ya. Itu udah serem banget sih. Nah, dari sini aku langsung inget sesuatu gitu ya. Bahwa ternyata memang perubahan itu nggak bisa terjadi secara langsung ya, secara patah tak, tapi secara gradual, secara pelan-pelan gitu. Mungkin di waktu orang tua kita ngucapin minal aidin wal faizin, kapan nikah, kapan itu masih biasa. Tapi pas di zaman kita itu baru mulai nggak nyaman. Di zaman setelah kita itu udah nggak nyaman dan nggak relate. Nah akhirnya kita mulai berubah tuh. Nah di bulan Ramadan ini juga ada banyak banget berita-berita tentang kerusuhan terjadi di mana-mana gara-gara kebijakan banyak yang nggak bener gitu ya. Nah, aku bertanya-tanya kenapa sih ini keadilan tuh nggak dateng-dateng gitu. Kenapa kezalimannya nih makin lama makin parah ya. Dari fenomena lebaran itu aku jadi paham. Iya ternyata keadilan juga begitu. Dia itu nggak mungkin berubah secara patah tapi berubahnya secara gradual, secara pelan-pelan gitu. Kita tahu ya bahwa dulu tirani-tirani di zaman dulu itu tuh melakukan kezaliman demi kezaliman. Nah, kapan kezaliman itu akan runtuh? Ketika kezalimannya tuh sudah memuncak, sudah mengenai semua aspek di masyarakat gitu ya. Biasanya kalau misalnya kezaliman itu dimulai menindas masyarakat kecil, itu masyarakat kecil bersuara, "Turunkan, kamu zolim," segala macam. Nah, mungkin itu nggak berpengaruh besar bagi si rezim zolim ini gitu. Tapi kalau udah mulai menyentuh kalangan akademisi, ternyata kalangan akademisi itu juga dizolimin. Pasti kan kalangan akademisi juga nggak mungkin diem ya. Dia nulis, dia buat konten, dia buat syair, dia buat drama. Nah jadi syiar tentang kezoliman raja atau nggak rezim tersebut itu semakin kelihatan gitu. Nah mungkin itu masih belum bisa ngerubah satu kondisi sebuah penduduk ya. Tapi ketika kezalimannya muncak gitu ya, pengusaha juga udah mulai dizolimin gitu. Itu pengusaha juga pasti akan bersuara. Terus apa lagi? Kalau misalnya pejabat-pejabat ya itu udah mulai saling sikut satu sama lain. Nah, ketika semua lapisan masyarakat itu sudah mulai terkena imbasnya gitu ya. Sudah mulai terkena kezolimannya, ini tanya kezolimannya udah benar-benar sampai di puncak, itu pasti akan terjadi perubahan yang sangat-sangat besar gitu. Nah, kayaknya dari aku kecil itu kezaliman udah ada gitu ya. Kayak misalnya harga naik, ini naik, itu naik, kemudian undang-undang begini, undang-undang begitu, pembunuhan A, pembunuhan B, wah itu udah banyak banget. Tapi mungkin itu baru dirasain sama kalangan-kalangan bawah dan tahu nggak tahu kenapa entah aku yang udah gede atau aku yang udah makin ngerti tentang politik atau gimana gitu. Aku ngerasa kezalimannya itu udah mulai naik level tuh. Akhirnya hampir naik di setiap lapisan masyarakat tuh udah mulai bersuara tentang kezaliman rezim. Nah,
Kalau misalnya influencer-influencer kan biasanya influencer atau enggak artis-artis tuh kalau misalnya ada kebijakan dari rezim itu yang neken bawah, dia kan pasti menjaga image-nya kan ya, menjaga image-nya agar tetap bisa dicintai sama entah orang-orang atas atau orang bawah. Tapi kalau misalnya kepentingan lapisan public figure itu udah mulai digeser gitu ya, udah mulai kena imbas kezalimannya juga gitu, pasti dia mulai akan mau berbicara gitu. Nah, orang-orang yang biasanya nggak mau berbicara adalah biasanya orang yang satu dia bodoh, yang kedua dia nggak pengen terlihat nyari aman, yang ketiga orangnya apa ya, orangnya nggak peduli, yang penting dia mikirin dirinya sendiri, ya ignorant lah gitu. Tapi biasanya orang-orang yang mau berbicara apa? Orang yang peka, orang yang peduli, orang yang ngerasain ngerasain langsung dampak dari kezaliman itu gitu. Nah, ketika kezaliman udah mulai muncak dan semua lapisan masyarakat itu sudah mulai apa, sudah mulai kerasa atas sifat kezaliman itu, maka negara itu pasti akan berubah. Ya, aku nggak bisa berharap cepet sih. Ya, yang jelas semakin zalim itu pasti akan semakin besar kemungkinan untuk berubahnya gitu. Sama seperti Firaun, dia semakin zalim nanti akan semakin besar cahaya yang akan keluar, itu Nabi Musa. Semakin gelap malam pasti nanti akan muncul fajar dengan cahaya yang terang benderang. Nah, aduh aku pilek. Nah, jauh banget ya dari mulai perubahan terhadap kata-kata kapan nikah, kerja apa, di mana, punya anak berapa, tahu-tahu kezaliman gitu. Pokoknya aku cuma pengen ngomongin tentang perubahan gitu ya. Ya kayak gitu. Ya kita bersabar aja dan tentuin posisi kita ada di mana. Dan kita ingat para nabi, para rasul, para orang-orang solih, mereka itu rata-rata ya, kebanyakan mereka itu dizolimin gitu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang memegang kebenaran, bukan cuma orang yang berbuat baik. Kalau orang yang berbuat baik ya dia nggak akan dapat intervensi. Tapi kalau dia udah bilang ini yang benar, ini yang salah, kamu udah zolim, wah itu pasti diincar gitu. Tentuin posisi kita di mana, sabar, karena ini adalah bulan kemenangan ya. Bulan kemenangan maka kita tuh harus semakin besar ya kontribusi kita buat masyarakat, kontribusi kita terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita dan terhadap masyarakat. Oke, marhaban ya Ramadan, selamat Idul Fitri teman-teman. Ingat pesanku, jangan lupa puasa Syawal dan jangan lupa terus semangat bersabar terhadap kezaliman dan terus rintis kebaikan-kebaikan. Semoga kita jadi orang yang menyambut fajar kemenangan itu datang. Terima kasih, barakallah.